Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Muslim. Ya, perkenalkan Bang, saya seorang Kristen. Saya ini ya sudah mempelajari agama Islam kurang lebih sudah 13 tahun lamanya, Bang. Nah, setelah saya baca Al-Quran, saya ingin menyampaikan pesan bahwa sesungguhnya Bang Rahman Abdul tidak percaya dengan Al-Quran. Abang percaya dengan Al-Quran? Percaya? Oke, saya pastikan itu yang abang ucapkan itu kebohongan. Mau saya buktikan bahwa itu bohong? Baik. Allah. Baik. Di dalam Al-Quran Bang tertulis bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Percaya atau tidak abang dengan itu? Apa? Gimana? Langsung gimana? Bang, di dalam Al-Quran tertulis bahwasanya Al-Quran itu, kitab itu menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya? Percaya lah. Percaya. Kenapa Bang suaranya langsung macet-macet? Bang ada headset? Ada headset Bang? Ada. Coba ambil headset dulu Bang. Pakai headset biar enak kita. Dicolokin dulu Bang HP-nya. Coba dipasang dulu biar enak. Soalnya abang ngomong nggak denger, kita nggak denger. Coba bicara Bang. Sekarang mendingan. Sekarang mendingan Bang. Ya. Tadi Anda mengatakan Anda percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Oke, tolong jelaskan Bang, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa yang dihalalkan oleh Nabi Isa sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran bahwa dia menghalalkan yang tadinya haram. Silakan. Nggak tahu saya pertanyaannya. Nggak ngerti. Oke, gini aja dah. Menurut Al-Quran, kenapa umat Muslim sunat? Silakan. Kenapa umat Muslim sunat? Nggak tahu. Katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, saya percaya Al-Quran, percaya Allah. Abang percaya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Udah nggak percaya sekarang kan? Abang percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Wah, jadi mah Macet. Oke Bang, terbukti. Lari, dia lari sendiri loh. Dia lari sendiri. Terbukti kan? Nggak percaya dia. Mulutnya bilang percaya, tapi setelah disuruh iya, gitu loh. Oke. Quran mengatakan Bang bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Iya. Percaya? Percaya. Baik. Kalau begitu, tolong jelaskan menurut kitab itu kenapa orang Islam itu harus bersunat. Silakan. Dalam kitab suci tidak tertulis itu. Berarti Tidak bohong tertulis. Anda percaya. Bang, berarti bohong Anda bilang Anda percaya bahwa Quran menjelaskan tapi kalau segala untuk sunat- sesuatu. Kalau untuk sunat tidak ada. Tadi katanya menjelaskan segala sesuatu. Iya, segala sesuatu, tapi itu tidak termasuk. Berarti bohong. Makanya saya bilang segala sesuatu tapi bohong. Bang, apa pengertian segala sesuatu? Sesuatu yang untuk masa depan dan masa yang akan datang. Yang kita Apa tidak tahu. segala sesuatu itu apa artinya? Maksudnya Arti segala sesuatu. kejadian yang akan datang yang kita manusia biasa tidak mengetahui. Segala sesuatu. Bang, saya harus mengundang Anda untuk kembali lagi ke SD supaya bereuni lagi dengan guru bahasa Indonesia kita waktu SD ya. Supaya tanya, Bu Guru, mohon maaf nih Bu Guru ya, kenapa saya diluluskan waktu saya sekolah dulu? Loh, abang aja tidak mengerti pengertian atau definisi segala sesuatu. Kalau untuk sunat tidak tertulis di dalam Al-Quran. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu nggak?
sesuatu tapi tidak termasuk dengan sunat. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu. A iya, B tidak. Kamu tidak mengerti, kamu kalau orang muslim. Sudah saya bilang, mustahil kamu percaya Al-Quran. Aku percaya. Mustahil. Percaya. Oke, kalau begitu, apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Menseret. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu, Bang? Iya, menjelaskan. Kejadian yang belum pernah terjadi juga. Asu pernah tertulis dalam Al-Quran. Bang, pertanyaan saya cuma simpel saja, Bang. Iya, Pertanyaan saya cuma simpel saja. Tolong Abang jawab, apakah Quran itu menjelaskan segala sesuatu atau tidak? Ia menjelaskan. Oke, kalau begitu tolong jelaskan apa fungsinya umat Islam bersunat menurut kitab itu. Sunat itu tidak termasuk dalam kitab suci Al-Quran. Katanya menjelaskan segala sesuatu, Iya, menjelaskan. Abang. Macam mana lah Abang ini? Kata-kata kamu kan yang tidak termasuk. Kata-kata kamu yang tidak jelas. Berarti kata-kata kamu yang tidak jelas untuk Bang, mempermainkan. berarti kesimpulannya. Tidak, itu kata-kata kamu yang tidak jelas. Bang, berarti Pertanyaan kamu yang tidak masuk dalam Al-Quran. Pertanyaan kamu yang tidak masuk dalam Al-Quran. Kok tidak termasuk dalam Quran? Di mana sih Abang ini? Berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, Abang. Mana? Nyalakan kamera dulu. Kabur dia. Aduh, kabur lagi. Tolong Bang, kembali lagi ke SD, tanya sama Bu Guru. Bu Guru, apa Bu Guru pengertian segala sesuatu? Aduh, masa segala sesuatu artinya apapun itu. Oh, gimana sih namanya segala sesuatu? Gimana sih, ada ini berat, memang berat. Orang Kristen, tapi saya ini sudah mempelajari Al-Quran kurang lebih selama 13 tahun. Tetapi Bang, kesimpulan dari apa yang sudah saya baca itu Bang Sultan, mohon maaf Bang Sultan, bahwa mustahil sesungguhnya Anda itu percaya dengan Al-Quran. Dan saya pastikan Bang Sultan tidak percaya dengan Al-Quran kecuali di bibir saja, seperti itu. Silakan. Oke, tadi Bang Edis bilang sudah mempelajari Al-Quran selama 13 tahun, ya kan? Sekarang saya uji dulu apakah betul si Edis itu mempelajari Al-Quran dan bisa membacanya. Boleh? Nanti kalau ke situ nanti kita panjang lebar Bang. Maksud saya ingin membuktikan. Bukan Bang. Satu surah, satu ayat saja. Kalau betul memang si Edis itu belajar Al-Quran selama 13 tahun. Sebentar Bang ya, saya ingin kita fokus. Abang kalau udah sering nonton channel saya, nanti Abang tahu apakah saya itu sudah mempelajari Al-Quran atau belum. Maksud saya supaya saya fokus begini Bang. Apakah Abang percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Dan percaya kepada Al-Quran itu salah satu dari rukun Islam, rukun iman. Bang, bukan itu yang saya tanyakan Bang. Iya, tolong disimak ya Bang ya. Sesuai dengan judul kan. Begini Bang Sultan, begini Bang Sultan. Oke, lanjut. Tolong simak pertanyaan saya dengan baik supaya kita tidak mengulang-ulang ya. Iya. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran yang Anda pegang di rumah itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Iya, betul. Oke. Sekarang tolong jelaskan, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa tujuan dan maksud umat Islam berkitan? Silakan. Oke. Tunjukkan ayatnya, surat berapa, ayat berapa? Silakan. Oke, jadi dalil yang berkaitan dengan khitan itu ada di surah An-Nahl ayat 123. Silakan dibaca. Tunggu ya. Ikutilah milah Ibrahim katanya. Iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dinyalakan dulu kameranya Bang Sultan supaya saya jelas ini ngomong dulu. Kalau Bang Sultan sudah mulai malu dilihat orang menjadi orang muslim, ya kita nggak bisa mengajak diskusi lagi nih. Enggak, saya tak malu. Silakan. Jadi firman Allah yang menjelaskan tentang khitan ini ada di surah Ibrahim ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi kan di sini kan dibuat artinya kan kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad kan ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif yang mana di situ perintah khitan Bang? Mana di situ perintah khitan? Nah, di sini kan ada penjelasannya. Nanti salah satu kan milah Ibrahim itu adalah khitan. Bang, tadi saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Anda bilang iya, betul? Sekarang Bang, tolong tunjukkan di dalam Al-Quran kenapa umat muslim itu berkhitan. Kenapa umat muslim berkhitan? Ya.
Yang pertama tadi mengikuti milah Ibrahim. Salah satu milah dari Ibrahim itu sesuai dengan penjelasannya di sini tafsir Tahlili. Oh, berarti bukan Al-Quran kan? Kan bukan Al-Quran kan yang menjelaskan kan? Menurut kitab ahli tafsir Tahlili, menurut kitab AUIU, menurut kitab. Jadi mereka ini tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tidak percaya mereka. Mereka akan mengambil penjelasan dari kitab lain karangan manusia. Bang, selama saya 13 tahun membaca Al-Quran, tidak pernah saya dapati di dalam Al-Quran Ibrahim itu sunat. Gak ada, Bang. Anda jangan fitnah bahwa Ibrahim itu sunat di dalam Al-Quran. Gak ada Quran bilang Ibrahim sunat, Bang. Anda juga ini jangan berbohong. Kamu gak betul itu mau belajar Al-Quran. Kalau betul bang, kamu belajar Al-Quran, coba baca. Adakah di dalam Al-Quran bahwasanya Ibrahim itu sunat? Adakah di dalam Al-Quran bahwasanya Ibrahim itu sunat? Coba Bang, balik kameranya, Bang. Kamera Abang balik. Kan Saya mau tanya sama Abang. Dijelaskan ini. Bang, kalau Abang sudah membuang muka, saya akan mengidentifikasi itu sebagai satu tindakan malu bahwa Anda seorang Muslim. Enggak, baik, saya malu dengan seorang Muslim. Terima kasih. Kalau Anda masih bangga sebagai Muslim. Bang, tolong. Pernahkah Al-Quran mengatakan bahwa Ibrahim itu sunat? Di sini kan Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya milah Ibrahim itu kan termasuk sunat. Perhatikan, Bang, coba gini, pertanyaan saya, Bang, dengar dulu. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya, apa pertanyaan saya? Itu pertanyaan saya. Ayo. Tadi kan pertanyaannya kan tunjukkan dalam Al-Quran bahwasanya kan Nabi Ibrahim sunat. Bukan ya, itu pertanyaan saya. Makanya saya ulangi lagi. Bukan itu pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya. Pernahkah Al-Quran satu kali pun menyebut bahwa Ibrahim bersunat? Kan di sini kan sudah ada dijelaskan di sini. Allah kan sudah menjelaskan di sini dalam Al-Quran surah An-Nahl. Yang dijawab apa? Aduh, Bang. Bang, kamu pun ini sebenarnya berbohong kamu Edis. Kok bohong? Kamu pun bohong kau Edis. Kamu bilang mempelajari Al-Quran 13 tahun. Satu ayat saja pun kamu baca. Coba buktikan dulu. Baca dulu ini dulu. Kalau betul kamu memang belajar Al-Quran. Mereka ini tidak mempelajari Al-Quran. Mereka ini lomba baca huruf hijaiyah. Mereka lomba baca huruf hijaiyah. Karena tujuan mereka membaca Al-Quran adalah membunyikan lafaz-lafaz alif, bata, kemudian dapat amal. Makanya saya bilang, kalian sesungguhnya tidak mempelajari Al-Quran. Kalian mempelajari cara membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Benar nggak yang saya bilang? Itu nggak betul. Oke, kalau begitu ya. Coba, kenapa Anda mengatakan bahwa Quran menyebutkan bahwa Ibrahim sunat? Coba, di Quran mana yang menyebutkan bahwa Ibrahim sunat? Ini kan ada di surah An-Nahl ayat 123. Coba bacakan bahwa Ibrahim di situ sunat. Silakan. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Terjemahannya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Mana di situ kata kitan? Di mana di situ kata kitan? Memang di sini nggak dijelaskannya langsung. Kenapa Anda fitnah? Kenapa Anda fitnah bahwa di situ Ibrahim berkitan, sedangkan di situ tidak disebutkan Ibrahim berkitan? Milah Ibrahim itu termasuk salah satu khitan. Berarti ini kan mana ayatnya yang Nabi mengatakan bahwa Ibrahim itu khitan? Ini di surah An-Nahl ini. Maka celakalah mereka yang menambah-nambahi kitab lalu mengatakannya ini dari Allah. Ya, itu Anda. Sungguh Anda telah menambah-nambahi Al-Quran. Saya tidak menambahi, Edis. Saya tidak menambahi. Oke, di ayat mana disebutkan? Anda percaya tidak bahwa Quran itu lengkap? Anda percaya bahwa Quran itu sudah lengkap, sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi? Percaya. Percaya. Kenapa Anda tambah-tambahi bahwa di situ Ibrahim berkitan? Saya nggak menambahi. Saya oke, di mana di situ tertulis Ibrahim berkitan? Di sini kan ada di penjelasan tadi ini bahwasanya itu Quran atau bukan? Penjelasannya itu Quran atau bukan? Penjelasan para ulama. Iya, itu Quran atau bukan? Ya bukan. Ini yang saya tanya tadi, yang menjelaskan itu Al-Quran atau bukan? Yang menjelaskan ini kan para tafsir ulama. Kami itu harus beriman. Makanya bukan? saya bilang, ya Allah, makanya mustahil kamu percaya Al-Quran. Menurut Quran kan yang menjelaskan segala sesuatu, sedangkan menurut Anda yang menjelaskan adalah kitab karangan ulama. Betul yang saya bilang. Makanya saya bilang, sesungguhnya kamu tidak percaya Al-Quran. Mustahil kamu percaya Al-Quran.
Memang pintar kau Edis ya bersilat lidah ya Edis ya. Pintar Bukan kau ya. bersilat lidah. Saya hanya Bersilat mengutarakan lidah. fakta. Sesuai dengan firman Allah, khatamallahu ala qulubi. Allah sudah mencap hatimu Edis. Wa ala sam'in dengaranmu. Apapun kamulah yang saya orang-orang yang sampaikan tidak akan kamu menambah-nambahi terima ayat karena Al-Quran. hatimu itu sudah kotor, pikiranmu sudah kotor sesuai Itu dengan namanya firman Allah. fitnah. Khatamallah. Itu Hatimu bukan fitnah. kotor. Itu Allah yang Bilang menjelaskan. saja tidak mampu Khatamallahu menjawab, ala Bang qulubihim. Allah sudah mencap hatimu. Bang Sultan, coba Wa ala nyalakan, coba balik penglihatanmu. kameranya. Ayo, coba serius coba, yuk balik kameranya coba. Enggak perlu Nah, lagi, enggak sudah perlu takut? lagi. Baik, Perlu kalau lagi. sudah takut kita ganti sama yang lain ya. Terima Ngapain kasih. ngapain saya takut? Jumpa sama Ya, kamu silakan, saya nyalakan takut. kameramu. Silakan. Tunjukkan, ya tunjukkan di mana Balikan alamatmu saya kamera. datangi ke sana. Ayo. Balikan kamera. Balikan kamera. Silakan Bang Sultan. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Keras banget kabur dia. Berat saudara-saudara. Sudah saya bilang, di mulut mereka berkata Quran kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi di mulut. Di prakteknya, oh, buka kitab tafsir menurut A, menurut B, menurut C, menurut D, seolah-olah omongan yang barusan kamu ngomong belum kering lidahmu itu udah kau lupa, lidahmu belum kering. Mengatakan Quran lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, masih netes ludahmu di situ, udah lupa kamu. Udah lupa kamu dengan yang kau ucapkan. Kenapa kamu bilang Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi yang kamu pakai menjelaskan bukan Al-Quran? Coba, ayo naik kemari. Makanya saya bilang, mustahil kamu itu percaya Quran, mustahil. Ayo. Satu muslim naik ke sini, sempat dia buktikan bahwa dia percaya Al-Quran. Saya terjun dari Monas, sudah. Ayo, Ahmad Yudi. Silakan Ahmad Yudi. Nanti kau kalah debat, kau Pak polisi lapor. Kalah debat kau lapor polisi. Silakan Ahmad Yudi, nyalakan kamera, mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Ahmad Yudi. Nah, kabur lagi. Ya teman-teman jangan lupa ya, ini teman-teman ya di tap-tap ya. Jangan lupa ya, Bang Ramadan. Begini Bang Ramadan. Oke, gimana? Ya. Kenapa umat Islam tidak percaya Al-Quran? Siapa bilang? Oke, kita tes ya. Ya, boleh, bangga. Oke. Abang percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Jangan keluar dari aplikasi, Pak. Karena di layar sini yang kita lihat abang terjeda. Oh gitu ya? Iya, harus tetap di sini. Iya. Kalau pindah nanti terjeda. Kita nggak lihat apa-apa, cuma layar blank aja. Ah, itu ngeblank lagi, Bang. Terjeda. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Nampaknya dia ingin melarikan diri ini. Halo Bang Ramadan. Oke lah, Bang Ramadan karena Sebentar. Baru parkir nih sebentar, oke. Oke, baik. Bang Ramadan, kita lanjutkan ya. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya dong. Percaya. Kalau begitu, tolong jelaskan menurut Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa sebabnya umat muslim itu disunat? Oke. Apa sebabnya umat muslim disunat? Itu kan Ya, pertanyaannya. tujuan umat muslim itu disunat apa? Oke, tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk membersihkan Ayatnya, ya, Pak? ketika beribadah. Tunggu dulu sebentar dulu. Prakteknya, kalau di Al-Quran itu adalah teori, prakteknya itu adalah di Al-Hadis. Jadi Nabi bersabda. Berarti bukan Quran kitab yang menjelaskan. Semuanya menjelaskan. Oke, silakan Teori jelaskan menurut prakteknya Al-Quran. Ya, sebentar, tunggu dulu. Teori Al-Quran, prakteknya Al-Hadis. Kan? Jadi, betul kan teman-teman kan? Nggak percaya kan mereka dengan Al-Quran? Saat dulu mata masang terima. Kita billahi wa sallam. Jadi aku telah tinggalkan dua perkara. Selama berpegang teguh dengan dua perkara tidak akan sesat. Betul. Ya, jadi teman-teman sudah menjadi saksi ya. Jadi gini, bahwa mereka tidak akan mengutip Al-Quran. Mereka tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tidak bisa hadis saja. Jadi harus Al-Quran dan hadis dua. Harus dua, nggak bisa Bang, satu. kitab yang menjelaskan segala sesuatu Dan Yesus apa? pun Yesus Bang, pun disunat. sebentar dulu, Bang. Yesus sebentar. pun disunat. Bang, sebentar Yesus dulu, pun Bang. disunat, ya. Kitab yang menjelaskan Nanti dulu, segala saya sesuatu itu ngomong apa, dulu. Bang? Abang dari tadi. Saya ngomong dulu. Yesus pun disunat. Yesus Kristus disunat pada Bang, hari ke-8 itu. tema, Bang.
Lukas ayat 21. Fokus Yesus dulu ke disunat, tema. Bang. Fokus dulu ke tema, Bang. Iya. Fokus dulu ke tema. Abang ceritakan tentang sunat. Berat. Ya, sunat kan? Yesus pun abang disunat berapa Ya, abang nanti kita bahas itu. Yesus disunat, Bang. Ayo, abang malu ya. Betul Yesus disunat. Tapi tema kita, kenapa nggak disunat? tentang apakah Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya, nyambung dari situ nyambung. Abang, Yesus pun disunat. Kenapa abang tidak disunat? Langsung mengalihkan tema kan? Bang. Itulah outfit. Bang Ini Yesus Ramadan. Bang Ramadan, coba dengarkan dulu Bang Ramadan. Yesus disunat, Bang. Kenapa bahas sunat? Memang betul Yesus disunat, Bang. Masalahnya Muhammad ada karang-karang dia sunat. Saya tanya, abang disunat apa tidak? Udah dibilang iya. Apa no? Coba lihat tunjukkan kau bersunat. Yesus sunat, iya betul. Abang banyak bohongnya, Bang. Banyak bohongnya. Yesus sunat gimana? Yesus bersunat. Kau bohong gimana? Bang, yang saya tanyakan kepada Anda tadi, coba kitab yang memberi penjelasan apa? Karena gini, abang sekarang percaya Al-Quran? Nggak percaya dia. Tapi nanyakan sunat. Oke lah Bang Ramadan, karena Bang Ramadan tidak percaya dengan Al-Quran, kita naikkan lagi yang lain ya. Kan sudah saya bilang, di mulutnya saja percaya Quran, tapi prakteknya nggak ada. Saya lompat dari Monas kalau dia buka Quran. Menurut kitab karangan Bukhari, menurut kitab para ulama, kitab syekh ini, kitab itu nanti yang dibuka mereka. Adakah dia buka Al-Quran? Nggak ada. Sekalipun dia buka Quran, pasti nggak ada di dalamnya tentang khitan. Ya, saya pernah ada membuat satu teori yang saya sebut dengan teori maling. Nah, ini mungkin agak sedikit ngeri, ini agak sedikit kasar. Apa itu teori maling? Teori maling itu begini. Ini Anda camkan ya, begini. Seorang pencuri, perhatikan ini. Seorang pencuri tidak akan bisa menjelaskan dengan detail kenapa sesuatu itu ada di tangan dia. Saya kasih contohnya. Ketika ada seorang mencuri HP Anda. Terus Anda tanya, beli di mana HP itu? Pasti gelagapan dia, gelagapan. Pasti gelagapan. Apa sandinya? Gelagapan dia, gelagapan. Karena apa? Karena seorang pencuri tidak akan pernah tahu atau dia tidak akan bisa menjelaskan dengan detail apa yang ada di tangannya. Nah, begitu juga tentang sunat. Ya, tentang sunat. Sunat itu di dalam Bible tertulis bahwa sunat itu adalah tanda perjanjian bahwa dahulu Abraham pernah berjanji dengan Tuhan. Mereka mengikat sumpah. Ya, mereka mengikat sumpah antara pihak Tuhan dengan pihak Abraham. Makanya kalau kita mau beli tanah, itu ada janjinya, ada materainya. Tanda bahwa kita pernah berjanji itu, ada materai. Bahwa si Udin membeli ini, bahwa dia akan melunasi dengan begini, syaratnya ini. Caprek materai, ada. Nah, Tuhan dengan Abraham juga punya janji. Nah, materai perjanjian itu adalah sunat. Ya kan? Nah, kalau orang nyolong, perhatikan, kalau orang nyolong ide tentang sunat ini, dia pasti gelagapan kalau disuruh. Gelagapan dia. Iya, kamu ngapain sunat? Iya, karena nyolong idenya tuh. Gitu loh. Iya, menyolong dia. Makanya kalau misalnya si Lia Eden, tahu kan Lia Eden kan? Misalnya dia bikin, kan ada sih agama gado-gado, tahu kan teman-teman agama gado-gado? Agama gado-gado. Dia bikin agama baru gitu loh. Bikin agama baru. Oh, kita sunat lah. Kita beginilah. Giliran ditanya, kamu sunat biar apa? Bilang aja lu maling. Intinya itu lu maling gitu. Niru-niru Yahudi. Niru-niru apa yang di dalam Bible. Makanya saya bilang itu teori maling. Nah, itu teori maling. Oke, kita naikkan kembali. Ada Neng Fahma. Ya, silakan Neng Fahma, nyalakan kamera, mari kita berdiskusi dengan baik. Oke Bang, siap. Silakan, nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Terima kasih kopi kauboynya Diael, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bang, nyalakan kamera, mari kita diskusi. Iya Bang, ya. Oke, Neng Fahma. Ya, Bang. Sudah menyimak dari tadi Neng Fahma? Hot Mauli, terima kasih. Ya. Sudah Bang, sudah. Tapi ini Bang ya, sebelumnya Bang ya, kita buat perjanjian dulu Bang ya.
Mau seperti apapun kita ngobrolnya itu, satu gantian, dua kita tidak boleh lari. Maksudnya tidak boleh abang menurunkan sebelum ini kelar, oke? Oke, sepakat. Siap. Oke. Sepakat. Oke. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, Bang. Kenapa Anda tidak percaya dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya, Bang. Yakin? Bukan tidak percaya, saya percaya. Yakin? Oke. Ya. Tolong, apa yang Anda percaya? Apa yang Anda percaya? Ya, saya percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci saya. Nah, kalau Yang abang lain kan? Edi, tunggu dulu. Bang, barusan tadi saya tanya. Perjanjian. Bang, Saya dengar dulu biar saya selesaikan. Tadi yang saya tanya apa? Abang bertanya nggak tadi? Anda malah ngomong saya percaya bahwa Quran kitab suci saya. Bukan itu, Bang. Yang abang tanya. Oke. Lalu apa yang ingin abang tanyakan? Apa yang barusan Anda klaim Anda percayai? Ya semuanya, Bang. Nah, kan? Semuanya Makanya isi saya Al-Quran bilang, Bang, percaya. saya mohon maaf nih. Ya. Survei membuktikan jika kepala sering terbentur, IQ-nya turun, Bang. Jika Sekarang gini. kepala sering terbentur, baik Oke. itu kebentur ubin, kebentur aspal, sering Oke. dibidok-bidokin, maka IQ-nya turun. Nah, Makanya sekali Bang, lagi saya bilang. jangan kemana-mana. Sebentar, ini saya fokus ke tema gini. Loh. Barusan tadi abang saya tanya, percayakah Anda bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Anda bilang percaya, betul? Ya. Coba sebutkan apa yang Anda percaya barusan. Yang saya percaya semuanya, Bang, yang ada dalam Al-Quran. Nah, Kan saya bilang kan, Apa yang ingin kamu tanyakan? IQ-nya kita turunin ya, kita turunin. Loh, Coba saya ini, tuntun, Bang. saya tuntun, Bang, saya tuntun. Iya. Saya percaya, Oke, abang saya katanya percaya. tadi udah janjian. Sebentar, Bang, saya tuntun. Saya Ini percaya, bagian ayo, siapa yang saya ngomong ini? percaya. Bagian siapa ini? Bagian Saya siapa tuntun ngomong Anda, ini? saya tuntun Anda karena IQ Enggak, Anda bagian siapa ada dulu? sedikit rendah. Bagian siapa Saya dulu? tuntun. Sebentar, Bang, saya Bagian tuntun. siapa dulu? Saya percaya, Mau diskusi ayo. enggak? Saya percaya. Mau diskusi enggak? Iya, mau diskusi. Saya percaya, ayo. Oke. Saya percaya. Saya tidak mau dituntut. Apa yang ingin abang tanyakan? Saya akan jawab. Kalau nggak dituntut Anda nggak bisa ngucapin lagi. Ayo, saya percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ayo, bilang. Saya percaya. Ayo. Saya percaya. Saya Bilang. percaya. Ayo, saya percaya. Saya tuntut. Saya percaya. Bang. Saya percaya. Nggak percaya dia kan? Nggak percaya. Ini bagian saya. Iya. Loh, Nggak percaya dia Dengerin bahwa lah. Quran. Ayo, saya percaya. Saya Dengerin. percaya. Saya percaya. Bang. Nah, nggak percaya kan? Betul. Saya akan mengatakan. Tanpa Udah saya abang bilang, dituntut. Nah, Ustaz, takutkan dia. kamu percaya Quran. Saya percaya bahwasanya Al-Quran menjelaskan tentang semua sesuatu. Oke, ya kan? baik. Kita buktikan. Itu ya. Kita buktikan. Kita buktikan. Tapi, Tolong jelaskan. Ini bagian Tolong masih bagian jelaskan saya. menurut. Masih bagian Tolong saya. jelaskan menurut Al-Quran. Masih bagian saya. Tolong Masih bagian jelaskan saya. menurut Kita janji loh. Al-Quran. Apa Masih janji. Ini tujuan masih dari bagian saya. umat Muslim berkitab? Ayo silakan. Oke. Apa tujuannya? Bagian saya ya, umat jangan berkitab? dipotong ya. Jangan dipotong ya. Oke, janji, sip. Ya. Awas kalau nggak jantan. Saya mempercayai bahwasanya Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu, ya kan? Nah, Oke. Apa? Tapi, dengerin dulu. Tapi. Jangan dipotong. Dengerin. Tapi. Udah saya bilang Tapi tapi. Al-Quran tidak menerangkan segala sesuatu maumu. Nah, Duh. kalau abang ingin mengatakan tentang hitan, ya, kalau abang ingin menanyakan tentang hitan, ya kan, intinya kan gitu ya. Nah, oke. Kalau abang ingin menanyakan tentang bagaimana orang Islam hitan dan yang di abang maksud dalam Al-Quran tidak disebutkan, kan gitu kan? Itu kan maksud abang. Bang, Al-Quran menjelaskan tentang kita. Oke. Dan ini udah. Ini bagian saya. Silakan. Ingat janjinya. Jantan, harus jantan. Abang yang ingin ditanyakan di mana ayat Al-Quran menjelaskan tentang hitan, kenapa orang Islam hitan, gitu kan? Oke. Kalau abang ingin menanyakan tentang hitan pada orang Islam dalam Al-Quran, abang terlebih dahulu menanyakan pada Tuhan Anda, kenapa Tuhan Anda hitan. Saya sudah harap-harap cemas menunggu dia sampai ternyata. Ternyata seperti yang saya katakan bahwa mereka tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Apakah Al-Quran menjelaskan tentang sunat, Bang? Tidak. Tidak. Apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya. Oke, coba. Premis pertama. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Premis kedua, Al-Quran tidak menjelaskan sunat. Kesimpulannya apa? Apa? Betul nggak? Ya, Kesimpulannya apa? Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Kenapa tidak menjelaskan sunat? Kalau abang ingin menanyakan sunat, ya itu. Al-Quran menjelaskan Oke. segala Sip. sesuatu, tapi tidak menjelaskan sunat gitu.
Iya. Berarti ayatnya perlu dirubah. An-Nahl 89. Kecuali tentang sunat gitu. Quran menjelaskan segala sesuatu kecuali tentang sunat gitu. Ya. Tidak perlu dirubah. Gimana sih? Loh, gimana? Bang, kita bikin premis-premis ya. Bentar, Kita bikin premis dulu. Sebentar, Bang. Saya aja ada berpikir secara akademis. Saya dulu, saya bikin jangan premis. dulu. Bang, saya bikin premis. Bang, ya saya dulu. Premis pertama, premis nomor 1. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Bang, dengerin. Premis pertama, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Oke. Premis kedua, Al-Quran tidak menjelaskan tentang sunat. Kesimpulannya, yang bohong yang mana? Mana yang bohong mana? Mana yang bohong? Oke, ini bagian saya ya. Jangan dipotong loh. Jangan dipotong. Al-Quran memang menjelaskan segala sesuatu. Itu kan abang ini nanya kan, aku jawab. Tapi jangan lari loh, nanti saya akan nanya juga. Mau nggak abang ditanya? Setelah saya menjawab, buka dulu mute-nya. Buka dulu mute-nya, Bang. Mute-nya buka. Mute-nya buka. Oh, sebentar, saya bisukan tadi. Sorry, saya baru balas pesan. Sebentar, saya baru balas pesan tadi. Gini. Anda bilang bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ternyata buktinya. Bentar. Bang, apapun jawaban saya, mau abang terima atau tidak, yang penting saya menjawab ya. Ya, nggak masalah. Biar penonton yang menilai. Iya, oke, siap ya. Oke, tapi janji ya. Setelah saya menjawab, izinkan saya bertanya juga sama abang. Boleh. Nanti abang bertanya. Oke. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Al-Quran tidak menjelaskan sunat, betul? Tidak. Sekarang berarti yang benar yang mana? Yang mau abang tanyakan, yang mana yang benar kan gitu? Ya kan? Ini nggak mungkin dua-duanya betul. Nggak mungkin dua-duanya betul. Nggak mungkin. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Apapun dijelaskan oleh Al-Quran, betul? Iya. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan sunat, betul? Ya. Di antara dua kalimat ini, yang harus dipegang yang mana? Yang dipegang ya memang Al-Quran. Menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan apa sunat, fungsi sunat menurut Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran, ini saya jawab loh. Kalau dalam Al-Quran memang tidak menerangkan tentang sunat, Bang. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu hanya omong kosong. Nah, itu kan udah saya bilang. Makanya saya bilang sesungguhnya Anda tidak percaya Al-Quran. Saya percaya. Loh, kalau percaya kok Anda percaya Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya. Ya, udah kan? Udah buktinya Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Iya, saya sudah bilang kan. Saya kan sudah mengakui, ya kan? Oke. Berarti coba tolong katakan sama saya. Saya percaya. Saya percaya. Saya akan bilang saya percaya. Saya percaya. Dengerin nggak? Abang diam. Kan ini udah bagian saya. Saya percaya bahwa saya percaya Al-Quran menerangkan semuanya tentang sesuatu. Tapi tidak ada menjelaskan sunat. Makanya kalau abang ingin sebentar, saya akan katakan. Sebentar. Saya minta penengah. Saya minta penengah. Nggak usah menengah. Loh, nggak usah menengah. Karena abang takut. Karena bingung ini. Minta bantuan. Bukan minta bantuan, saya nanya muslim. Abang minta bantuan. Kita berdua. Single. Oke lah, nggak apa-apa. Saya turuti. Oke. Jadi sebenarnya Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu ya. Oke. Bagian saya ngomong ya. Tuh, saya akan menjawab, jangan ketawa. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Enggak, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi tidak menjelaskan segala sesuatu. Tapi tidak segala maumu. Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi tidak semuanya dijelaskan. Bang, ini tahu nggak? Ini sama aja ngomong gini. Ini sama aja ngomong gini. Segitiga adalah lingkaran. Bentar. Ini udah kelar nggak? Lingkaran adalah segitiga. Segitiga adalah lingkaran. Bang, lingkaran punya sudut nggak? Lingkaran punya sudut nggak? Nggak, sebenarnya lingkaran punya sudut nggak? Loh, kapan aku nanya abang kalau abang nanya terus? Nggak, saya udah pusing ngomong apa masalahnya. Kau tipu dirimu sendiri. Mau ditanya bagaimana? Kau tipu dirimu sendiri. Kau tipu dirimu sendiri. Oke. Kasih aku ngomong ya. Kenapa kau tipu dirimu sendiri? Dengerin dulu lah. Ini bagian aku ngomong. Mau diskusi nggak? Sekarang giliran Quran. Kau meninggal kok kalau ditanya. Dengerin ya.
Abang Edis tadi menanyakan tentang Al-Quran. Itu yang pertama. Saya menjawab. Nah, terus Abang Edis juga menanyakan tentang sunnah di Al-Quran. Saya pun sudah menjawab. Nah, sebelum saya menjawab, saya sudah mengatakan, Abang Edis mau terima atau tidak, itulah jawaban saya. Nah, itu hak Bang Edis mau terima atau tidak. Nah, setelah saya menjawab semuanya, izinkan saya bertanya. Silakan. Abang Edis bilang ya, oke. Iya, silakan, ayo, silakan. Oke. Sekarang ingin saya tanya, apakah Bang Edis percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan? Ya, seperti kamu percaya Muhammad itu Tuhanmu. Saya percaya juga bahwa Yesus itu Tuhan saya. Jangan kemana-mana. Bang, jawabannya di situ ada iya atau tidak. Iya, saya bukan hanya saya percaya Yesus Tuhan, saya juga percaya bahwa setan itu Tuhan, Tuhanmu. Dengerin dulu. Aku menjawab. Kan saya jawab. Dia menjawab. Ya, makanya. Kamu bertanya, apakah saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Saya jawab. Ya, percaya enggak? Saya bukan sesimpel itu jawaban saya. Loh, saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan saya, bukan Tuhan kamu. Bahkan saya juga percaya bahwa setan itu Tuhan, Tuhanmu. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah
akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus.
dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna,
Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad
Lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini
Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi?
Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok pelindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu
semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran.
Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman.
fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad
darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya
yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran.
Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.